Kinerja ekonomi dipastikan akan merespons pesta demokrasi baik saat Pilpres dilakukan 1 maupun 2 putaran. Di akhir tahun ini saat 3 paslon mulai berkampanye, ekspansi juga cenderung besar. Bagaimana jika Pilpres dilakukan 1 putaran atau 2 putaran? Bank Indonesia menjelaskan Pilpres yang berlangsung 1 atau 2 putaran dipastikan akan memengaruhi pola investasi. Kecenderungannya di awal tahun investor menahan diri sambil melihat bagaimana program-program pemerintahan yang baru dan bagaimana selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja negara bekerja. Kami melihat di akhir tahun ini adalah ekspansi yang cukup besar karena biasanya menjelang periode awal sebelum pemilu itu triwulan sebelum pemilu, misalnya awal tahun sampai triwulan 1 tergantung pemilunya ya, itu biasanya agak stop. Kenapa? Karena tadi ini ada nanti akan ada 2 presiden dan kemudian ada menteri yang berbeda. Jadi biasanya mereka cenderung sedikit menahan. Jadi impactnya apa ketika 1 putaran 2 putaran? Ya mungkin pola konsumsi pemerintah, pola investasinya ini akan sedikit melambat di triwulan 1, triwulan 2. Dan ketika nanti pergantian misalnya presidennya nanti berbeda, tentu bagaimana dia melihat program-program atau apapun itu yang disiapkan di dalam APBN 2024-nya. Apakah seluruhnya akan diambil atau mereka akan mengajukan rancangan baru. Itu yang biasanya terjadi dan ini kan akan berproses. Jadi ini akan berimpact tentu kepada konsumsi dan investasi pemerintah di awal tahun biasanya. Nanti setelah itu dia akan kembali normal dan biasanya itu begitu tahun pemilu itu lewat, kemudian biasanya cukup besar ekspansi. Bagaimana dengan biaya pemilu 1 putaran atau 2 putaran? Apa yang terjadi saat investasi tertahan dan investor bersikap wait and see? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Glenis. Ya, ini sudah fix ya, ada 3 pasangan calon nomor urut sudah ditetapkan. Bagaimana dampak ekonomi Pilpres jika terjadi 1 atau 2 putaran terhadap pola konsumsi baik dari sisi pemerintah maupun juga rumah tangga, Pak Joshua? Ya, kalau dari pemerintah pusat, Kementerian Keuangan menganggarkan kurang lebih sekitar 71 triliun ya untuk anggaran pemilu 2024. Dan ini bertahap penyerapannya dari 2022, 2023, dan 2024 tahun depan. Dan kalau kita lihat dari sisi bagaimana pola dampak langsung dari pelaksanaan pemilu itu, yang kita lihat adalah tentunya dengan adanya anggaran tadi yang cukup besar tersebut ya, lebih dari 71 triliun tersebut, ini diharapkan dapat memberikan dampak positif ya kepada aktivitas masyarakat, khususnya konsumsi masyarakat. Karena kalau kita bicara dampak langsungnya tentu ini kan kita melihat bahwa dampak langsungnya tentu adalah peningkatan belanja negara ya dalam APBN yang dilakukan yang diarahkan untuk tadi pelaksanaan pemilu. Yang kedua juga kita melihat ada dampak tidak langsungnya ya apabila yaitu melalui tambahan pendapatan masyarakat dan juga lembaga non-profit rumah tangga ya sebagai akibat dari kegiatan kampanye tersebut ya. Dan tentunya pada saat aktivitas kampanye misalkan ya ini kan dari sisi lapangan usahanya ya ataupun produksinya, misalkan seperti penyediaan atribut, lalu pengumpulan massa, itu kan juga akan mendorong ya permintaan terhadap misalkan produk makan minuman, lalu industri tekstil dan juga produk tekstil, akomodasi, logistik, transportasi. Jadi tentunya kita berharap bahwa di satu sisi aktivitas pemilu tersebut akan bisa menggerakkan konsumsi masyarakat, namun dalam tayangan tadi juga sampaikan bahwa investasi memang akan cenderung terlambat ataupun akan cenderung tertahan ya, dikarenakan pada umumnya khususnya investor asing ini cenderung menggunakan strategi wait and see ya, sampai dengan ada kejelasan siapa presidennya dan juga apa kebijakan ekonominya. Tentu ini masih akan investor asing khususnya akan cenderung menunda keputusan investasinya sampai dengan nanti ada kejelasan yang lebih pasti dari hasil pemilu tahun ini dan juga tahun depan. Pak Joshua, tadi Anda bilang bahwa kejelasan terkait siapa nanti presiden selanjutnya ini berdasarkan apa daya ukurnya? Apakah berdasarkan nanti ketika 1 putaran sudah ada yang menang atau tetap menunggu nanti ketika pelantikan presiden di bulan Oktober? Ya, kalau kita bicara historical dari pemilu langsung 2004, 2009, dan 2014 dan 2019,
ini memang ada indikasi ataupun ada tren ya, satu kuartal sebelum menjelang pemilu investasi asing cenderung tertahan, namun pada saat dampak ataupun hasil pemilu sudah dilakukan ataupun quick count ya, ini biasanya memang dampak langsungnya, dampak cepatnya memang di pasar modal ya, di capital market. Namun biasanya tidak lama dari hasil pengumuman itu pun juga satu kuartal setelah pelaksanaan pemilu, satu atau dua kuartal setelah pelaksanaan pemilu, investasi di sektor real pun juga akan cenderung kembali rebound. Ya, dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari realisasi investasi PMA ya dari kuartal 1 sampai kuartal ketiga tahun ini masih menunjukkan tren cukup positif ya. Dan kalau kita bicara juga misalkan di dalam pasar modal IPO ya di pasar saham sampai dalam bulan Oktober tahun ini sudah mencatatkan sekitar 52 triliun. Padahal kalau kita lihat di tahun lalu pada bulan ini masih relatif kurang lebih hanya sekitar 31 triliun. Jadi memang ada dampak cukup mix ya dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang ini. Karena kalau kita bicara PMA-nya sendiri ada investasi yang berkaitan dengan program hilirisasi pemerintah pusat, sehingga kondisinya pun juga diperkirakan investasi pun juga tidak belum akan tertahan lebih dalam lagi gitu. Sehingga makanya kita tetap melihat bahwa investasi sekalipun memang ada risiko menurun melambat, namun dampaknya positif terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga dan juga konsumsi lembaga non profit rumah tangga. Setidaknya satu kuartal setelah pengumuman itu baru bisa rebound ya untuk investasi kita. Nah, kita bicara lagi terkait dengan ongkos ya yang begitu besar. Pemerintah sudah menetapkan anggaran pemilu 2024 ini lebih dari 100 triliun begitu ya. Ini sudah pasti berbeda, ini untuk Pilpres dan juga Pileg. Setidaknya 70 triliun untuk 2 putaran. Nah, bagaimana hal ini akan memengaruhi APBN kita, Pak Joshua? Ya, kalau dari sisi APBN tentu pemerintah sudah mengalokasikan anggaran pemilu tersebut ya. Dan kalau kita melihat mengapa cenderung lebih tinggi anggaran pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini dibandingkan dengan 2019 yang lalu, tentunya ini ada beberapa faktor ya berkaitan dengan misalkan ada kenaikan terkait dengan honorarium badan ad hoc, lalu juga ada kenaikan honorarium dari sisi kelompok penyelenggara pemungutan suara gitu. Jadi memang itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun kalau kita bicara terkait dengan bagaimana kesehatan dari APBN, kami tetap melihat bahwa defisit fiskal pemerintah akan tetap terjaga ya di bawah 3% terhadap PDB, sekalipun memang tadi ada alokasi anggaran secara keseluruhan ya untuk Pileg dan Pilpres ini sekitar 71 triliun, dan ini sudah dianggarkan ataupun sudah diserap dari sejak 2022 yang lalu, tahun ini juga tahun depan. Sehingga kami tetap melihat bahwa dari sisi APBN saya pikir tidak berpengaruh banyak, tapi mungkin dari sisi bagaimana, karena kan spending pemerintah itu biasanya kita mengukurnya produktivitasnya ya, bagaimana daya ungkitnya, bagaimana efek bergandanya dari anggaran tersebut ya. Tentunya kita berharap bahwa meskipun memang daya ungkitnya tidak sebesar misalkan belanja modal pemerintah, tapi tentunya kita tetap berharap bahwa dalam jangka pendek ini spending dari pemerintah khususnya ini akan bisa menstimulasi konsumsi rumah tangga agar tidak sampai mengalami penurunan yang lebih signifikan. Karena kita tahu bahwa kondisi global tahun depan ekonomi China, ekonomi Amerika akan terus melambat, sehingga kita perlu ketahanan ekonomi domestik ya, sehingga bagaimana upaya pemerintah termasuk juga dengan alokasi bansos ini harus dipertahankan sehingga konsumsi domestik kita tetap kuat untuk bisa menjelang 2024 mendatang. Lantas bagaimana juga dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir 2023 yang bertepatan dengan masa kampanye ini? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa dampak pemilu itu akan bisa menggerakkan perekonomian, kurang lebih ada tambahan terhadap perekonomian ya, net-netnya itu sekitar 0,2% poin ya dampaknya terhadap PDB. Ya, itu akan datang dari sisi konsumsi rumah tangga dan juga lembaga non-profit rumah tangga. Nah, namun juga kami melihat bahwa di saat bersamaan ya, kalau kita melihat momentum ataupun realisasi belanja pemerintah sampai dengan September yang lalu, ini dari sisi APBN pemerintah masih mencatatkan surplus ya, dan kemungkinan memang di kuartal keempat ini akan ada belanja pemerintah yang cukup tinggi, terutama untuk belanja bansos ya, untuk memitigasi misalkan dampak dari El Nino ya, sehingga kami berharap bahwa dampak dari
penyerapan belanja pemerintah pusat yang relatif akan dan juga pemerintah daerah yang biasanya juga lebih tinggi di kuartal keempat, ini dapat bisa memberikan stimulasi juga ya kepada konsumsi masyarakat dan bertepatan juga dengan pelaksanaan kampanye tadi yang tadi kami sebutkan di awal bahwa ini akan tentunya berdampak juga kepada bagaimana menggerakkan perekonomian ya baik dari beberapa sektor tadi yang kami sebutkan seperti itu. Menarik sekali terkait dengan pemilu 1 atau 2 putaran, tentu ini diharapkan responnya adalah positif, terlebih lagi bagaimana kepastian mau 1 putaran, 2 putaran lebih cepat lebih baik. Terima kasih Pak Joshua Pardede telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Pak.